Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bersama literasi numerasi untuk asesmen standarisasi pendidikan daerah. Biasanya di soal literasi numerasi ini, soal akan lebih kompleks dan juga membutuhkan penalaran yang lebih ekstra dibandingkan dengan soal-soal matematika pada umumnya. Karena di soal literasi numerasi, selain ketelitian kita dalam membaca dan memahami soal, juga ketelitian dalam menghitung dan mengkombinasikan informasi yang akan kita hasilkan atau yang akan kita cari. Berikut adalah salah satu contoh soal yang sering keluar di dalam soal ASPD literasi numerasi, yaitu yang berkaitan dengan diagram lingkaran. Jika dalam pelajaran kelas 6, diagram lingkaran itu kita mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, mulai dari menentukan setiap satu lingkaran itu menggunakan persen yang maksimal 100 atau menggunakan derajat yang maksimal 360 derajat. Langkah dalam mengerjakan soal diagram lingkaran, yang pertama, kita harus menulis terlebih dahulu persen dalam setiap juringnya, supaya kita dimudahkan berapa bagian-bagian yang mereka miliki. Semisal, dalam soal tersebut menggunakan persen, maka dalam setiap juring, jika dikumpulkan satu kesatuan utuh nanti maksimal 100. Demikian juga apabila juring yang dalam lingkaran itu menggunakan derajat, maka ketika dikumpulkan semuanya harus 360 derajat. Setelah itu menulis data yang diketahui meliputi banyak dan persennya itu berapa. Langkah yang ketiga adalah menulis yang ditanya, lalu menghitung menggunakan rumus. Nah, perlu yang kita ingat pertama, rumus sederhana itu adalah ketika ditanyakan banyak ditanya, rumusnya adalah persen yang ditanya dibagi persen yang diketahui dikalikan banyak yang diketahui. Nah, untuk contoh soal nomor 1 ini, kebetulan soal yang sudah memerlukan penalaran lebih atau analisis yang lebih dibandingkan soal ASPD atau mungkin soal-soal ujian sekolah yang pada umumnya penalarannya sangat sederhana. Di soal nomor 1 ini, sekolah memiliki data berkaitan pekerjaan orang tua siswa. Berikut diagram lingkarannya. Di sini ada petani 35%, wira swasta, guru, nelayan 20%, dan pedagang. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam diagram lingkaran ini ada satu lingkaran penuh yang harus terjumlah nanti adalah 100%. Di dalam soal nomor 1 ini sudah memerlukan penalaran yang lebih, karena yang diketahui di sini sudah bukan lagi jumlah seluruhnya atau jumlah salah satunya, tapi di sini ditambahkan dalam teks atau narasi soalnya, di sini ada orang tua yang bekerja sebagai wira swasta ada 60 lebih banyak daripada guru. Di sini ada kalimat pengecoh yang kalau kita tidak fokus, kita tidak jeli, maka ini akan menjadi sesuatu yang nanti tidak ketemu jawabannya. Nah, langkah pertama itu adalah kita menulis dulu persen setiap jurinya. Karena di sini adalah memintanya persen, maka jumlah seluruhnya nanti harusnya 100. Bagi ini berarti bagiannya adalah separuh-separuh, setengah-setengah. Di sini 50, di sini 50, dan di petani ini sudah ketahuan 35%, maka kekurangannya untuk pedagang adalah 50 dikurangi 35, hasilnya 15%. Sementara di bagian sebelah sisi yang sini itu juga 50%, dan di sini sudah diketahui bahwa nelayan itu 20%, dan di sini perhatikan di sini ada tanda siku, maka di sini adalah seperempatnya, yaitu 25%. 25%. 25 ditambah 20 itu 45, berarti untuk guru itu kekurangannya adalah 5%. Oke, selanjutnya setelah itu ada pernyataan yang tadi wira swasta ada 60 lebih banyak daripada guru. Lalu yang ditanyakan adalah berapa jumlah petani dan nelayan. Kita ketahui dulu, yang diketahui di sini yang pertama adalah wira swasta dan guru. Kita tahu bahwa wira swasta ini jumlahnya adalah 25%. Lalu yang selanjutnya untuk guru di sini 5%. Nah, kalau kita berbicara di sini ada narasi, ada 60 lebih banyak dari guru, maka ini adalah selisih. Maka kalau selisih kita mengurangi 25% dikurangi yang guru 5%, itu adalah 20%. 20%-nya di sini ini adalah 60. Baik, 20%-nya di sini adalah 60. Maka kita bisa menggunakan perbandingan senilai. Saya notasikan di sini 20% per 60. Karena ini kita tulis di sini 20% per 60, itu kita notasikan permintaannya siapa? Petani dan nelayan. Petani itu berapa? Petani itu adalah 35%. Lalu nelayan adalah 20%. Karena ini jumlah, maka kita tambahkan petani dan nelayan ini dijumlahkan, yaitu 35% ditambah 20% sama dengan 55%. Maka di sini 55% itu berapa? Saya umpamakan X. Nah, kita gunakan perkalian silang untuk menghitung. Yang 60 dengan 55, yang X dengan 20%. Atau bisa kita tulis dengan seperti ini. X sama dengan 60 kali 55 dibagi 20. Ini bisa kita sederhanakan, 0 dicoret, 2 dibagi 21, 6 dibagi 23. 3 kalikan 55, hasilnya 165. Jadi, jumlah petani dan nelayan yang masing-masing persennya 35% dan 20% adalah 165. Kita lanjutkan untuk soal diagram lingkaran berikutnya. Di sini, di dalam soal nomor 28, diagram kegemaran siswa SD Mutiara terhadap olahraga.
Di dalam diagram ini sudah saya gambar kembali. Di sini ada sepak bola 40%, kemudian voli, basket, renang, dan bulu tangkis. Seperti kita lihat dalam satu lingkaran ini, karena permintaannya persen maka komplit nanti harus 100 ya. Lalu ini ada garis membagi dua, separuh adalah 50, separuhnya lagi atau setengahnya lagi adalah 50. Jika sepak bola ini sudah diketuk 40%, dan maka sisanya di sini adalah 50 dikurangi 40. Voli di sini bagiannya adalah 10%. Dan di sini juga bagiannya adalah 50%. Karena di sini sudah ada tanda siku, maka ini 25%. 25% ini di sini ada voli dan basket itu ukurannya sama, yaitu 10%, maka kekurangannya di sini adalah renang 15%. Baik, selanjutnya di sini adalah jumlah siswa gemar basket dan voli ditambah voli itu berjumlah 80 anak. Kalau di sini membicarakan jumlah, maka kita tambahkan persen dari basket dan voli. Persen dari basket dan voli di sini adalah 10% ditambah 10%. Maka 20% ini adalah 80. Kalau kita notasikan di sini nanti untuk pernyataan nomor 1. Siswa gemar bulu tangkis ada 200 anak. Kita cek dulu kebenarannya. Untuk bulu tangkis. Bulu tangkis, ingat kita pakai rumus yang ini ya. Banyak ditanya itu adalah persen yang ditanya dibagi persen yang diketahui dikali banyak yang diketahui. Nah, untuk bulu tangkis ini persennya adalah 25%. Persen yang diketahui tadi adalah basket dan voli berjumlah 20, maka dibagi 20 kalikan yang diketahui, jumlah yang diketahui adalah 80. Maka ini dibagi 21 dibagi 24, 25 dikali 4 hasilnya 100. Pernyataan nomor 1 ini gemar bulu tangkisnya ada 200, maka pernyataan nomor 1 ini salah. Sekarang pernyataan yang nomor 2. Siswa gemar renang ada 60. Kita cek bersama terlebih dahulu. Untuk renang di sini adalah 15%. 15 per 20, ingat 20 didapatkan dari persen yang diketahui milik basket dan voli dijumlahkan. Karena di sini permintaannya jumlah, yang diketahui adalah jumlah 80. Dikalikan jumlah yang diketahui yaitu tadi 80, kita cross check, ini dibagi 21 dibagi 24, 15 dikali 4 hasilnya 60. Pernyataan nomor 2 benar. Sekarang yang nomor 3. Banyak siswa gemar olahraga ada 400, berarti secara menyeluruh. Secara menyeluruh berarti mulai dari sepak bola, voli, bulu tangkis, renang dan juga basket itu ada 400. Kita cross check bersama-sama. Kalau tadi sudah diketahui basket dan voli itu 80, bulu tangkis 100, kemudian renang itu 60, maka yang belum diketahui di sini adalah sepak bola. Sepak bola kita cari dulu, yaitu persennya adalah 40 per 20 kalikan 80 dibagi 21 dibagi 24. 40 dikali 4 160. Maka kita bisa jumlahkan hasil dari penjumlahan kita 80 ditambah 100 tambah 60 ditambah 160. 80 ditambah 100 itu 180, 180 ditambah 60 itu adalah 240, 240 ditambah 160 adalah 400. Sehingga pernyataan nomor 3 ini benar ya, 80 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 160. 80 ditambah 100, 180. 180 ditambah 60, 240. 240 ditambah 160 adalah 400. Sehingga pernyataan nomor 3, banyak siswa gemar olahraga ada 400, ini benar. Nah, kita sebenarnya bisa eliminasi jawaban C dan D ini sudah dipastikan salah karena ada angka 1 atau ada pernyataan nomor 1 yang jelas-jelas pernyataan nomor 1 tadi adalah salah. Sekarang pernyataan yang nomor 4. Pernyataan nomor 4. Selisih siswa gemar sepak bola dengan voli ada 100. Oke. Selisih siswa gemar sepak bola. Sepak bola tadi ada 160. 160 dikurangi dengan yang gemar voli. Voli tadi ada 40. Maka hasilnya 120. Pernyataan nomor 4 itu salah. Harusnya 120, di sini tertulis 100. Maka yang ada pernyataan 4 salah. Ini kita bisa menjawab yang A.